Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Juliansyah dengan NPM 41821911230037. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8 hasil PPT saat UTS yang berjudul Olahraga Dayung di Indonesia dan Dunia. Sini yang pertama adalah latar belakang. Olahraga dayung di Indonesia dan dunia mencakup beberapa cabang seperti rowing, canoeing, dan dragon boat race atau yang disebut perahu naga. Di dunia, cabang-cabang ini memiliki federasi masing-masing. Di Indonesia, olahraga dayung diwakili oleh POTSI, Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia. A. Prestasi olahraga dayung Indonesia. Olahraga dayung di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun secara historis, prestasi Indonesia dalam olahraga dayung, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, mencerminkan potensi besar yang dimiliki oleh atlet dayung tanah air. Prestasi di dunia, kejuaraan dunia dan regional. Kejuaraan dunia dayung perahu naga 2019 di Pattaya, Rayong, Thailand. Tim dayung Indonesia membawa pulang 7 medali dari kejuaraan ini. Kejuaraan dayung rowing Asia 2022, Indonesia meraih 1 medali emas dan 3 medali perunggu. Prestasi ASEAN. Prestasi di Asian Games Palembang, Indonesia 2018. Yang pertama, emas. Tim dayung putra kelas ringan 8 atau yang disebut lightweight men's 8 meraih medali emas pertama bagi Indonesia di cabang dayung ASEAN dengan catatan waktu 8 menit mengalahkan Uzbekistan dan Hong Kong. Yang kedua, perak nomor quadruple sculls putra yang diraih oleh Memo Kakan Kusmana, Edwin Ginanjar Rudiana, dan Supianto meraih perak. Yang terakhir, perunggu, tim putri di nomor women's 4 meraih medali perunggu. B. Keikutsertaan Indonesia di kompetisi internasional. Dalam mendukung prestasi atlet dayung, pengurus besar Persatuan Dayung Seluruh Indonesia atau PB-POTSI berperan penting dalam pembinaan dan pelatihan atlet. Selain itu, Indonesia juga memiliki fasilitas pelatihan dayung yang memadai seperti Bendungan Insinyur Haji Juanda di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. C. Pengaruh dayung dalam komunitas dan pariwisata. Pengaruh dayung dalam komunitas. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat lokal. Banyak atlet dayung nasional berasal di daerah pesisir, pedalaman sungai dan danau seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Maluku. Program pelatihan dayung sering bekerja sama dengan masyarakat lokal, memberi lapangan kerja sebagai pelatih, penjaga fasilitas, dan pendukung logistik. Yang kedua, pengembangan generasi muda. Dayung membentuk karakter seperti disiplin, kerja tim, dan ketahanan fisik. Banyak sekolah dan komunitas kini membentuk klub dayung junior, terutama di daerah yang memiliki akses ke sungai atau danau. Yang ketiga, identitas dan kebanggaan daerah.
Keberhasilan atlet lokal, contoh Abdul Hamid dari Kalimantan Selatan, menjadi simbol kebanggaan dan mendorong pemerintah daerah untuk mendukung fasilitas olahraga. Pengaruh dayung terhadap pariwisata. Yang pertama, sport turis, wisata olahraga. Beberapa daerah di Indonesia telah memanfaatkan potensi olahraga air seperti dayung untuk menarik wisatawan. Yang pertama ada di Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Sentani di Papua, dan yang terakhir Bendungan Rowo Bayu di Banyuwangi. Event seperti festival perahu naga, lomba dayung tradisional, dan kejuaraan dayung nasional atau internasional sering dikemas sebagai atraksi pariwisata. Yang kedua, event pariwisata lokal. Festival dayung tradisional menjadi bagian dari promosi budaya daerah. Yang pertama, Festival Perahu Naga Banjarmasin, Lomba Dayung Sungai Kapuas, Lomba Dayung Danau Tempe di Sulawesi Selatan. Yang ketiga, revitalisasi destinasi air. Untuk mendukung event dayung, beberapa daerah melakukan revitalisasi. Yang pertama, pembersihan sungai dan danau, pembangunan tribun dan dermaga, peningkatan infrastruktur akses bagi wisatawan. Dan di sini ada hasil dokumentasi para atlet Indonesia. Kesimpulannya, dayung adalah olahraga air tua yang populer secara global, terutama di negara maju. Prestasi internasional tinggi didukung oleh fasilitas, teknologi, dan pembinaan atlet yang baik. Di Indonesia punya potensi besar karena kekayaan perairan, prestasi cukup baik di SEA Games dan Asian Games. Namun masih perlu pengembangan infrastruktur dan pembinaan untuk bersaing di tingkat dunia. Demikian presentasi untuk tugas ujian akhir semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.